Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Koknea sendiri infertilitas. adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, apa kabar? Saya Dr. Arya Tama, spesialis saraf. Saya bekerja di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Tumor otak adalah pertumbuhan jaringan abnormal atau tidak normal di otak. Tumor otak ini ada yang jinak, ada pula yang ganas. Tumor otak yang ganas disebut sebagai kanker otak. Kanker otak ini yang pertumbuhannya lebih cepat, sehingga lebih cepat menimbulkan kecacatan dan kematian. Sering sakit kepala yang berlangsung dalam waktu lama dan semakin lama semakin sering dan berat yang disebut sebagai sakit kepala progresif dapat ditemukan sebagai salah satu gejala tumor otak. Gejala-gejala tumor otak ada yang bersifat umum, tapi ada yang bersifat khusus, tergantung bagian otak yang terdampak. Yang bersifat umum antara lain sakit kepala, mual, muntah, kejang, dan penurunan kesadaran. Yang bersifat khusus antara lain gangguan penglihatan atau lapang pandang, gangguan penciuman, gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan, kelemahan atau kelumpuhan sesisi tubuh, kebas atau baal atau kesemutan sesisi tubuh, kesulitan berpikir atau berkomunikasi atau bicara, gangguan daya ingat, atau memori, dan gangguan perilaku bisa berupa perubahan kepribadian, depresi, atau kecemasan. Tumor otak dapat tumbuh dari jaringan otak atau jaringan lain di sekitar otak itu sendiri, yang disebut sebagai tumor otak primer. Selain itu, tumor otak yang ganas atau kanker otak dapat berupa anak sebar dari kanker di organ lain, yang disebut sebagai tumor otak sekunder atau metastasis di otak. Pada banyak kasus tumor otak primer, penyebab kesalahan kode genetik ini belum diketahui. Namun ada beberapa faktor risiko yang telah diketahui, antara lain paparan terhadap radiasi atau radioaktif seperti radioterapi untuk kasus kanker lain atau bahan radioaktif dan riwayat tumor otak pada keluarga. Sedangkan penyebab tumor otak sekunder dari anak sebar kanker di organ lain, selain faktor paparan radiasi dan riwayat keluarga, antara lain adalah kebiasaan merokok, paparan bahan kimia berbahaya, infeksi virus tertentu misalnya virus hepatitis B dan C dan lainnya, obesitas, paparan sinar matahari berlebihan, konsumsi alkohol, konsumsi kolesterol berlebihan, dan lainnya. Diagnosis tumor otak melalui beberapa tahap. Tahap pertama, penapisan melalui anamnesis atau wawancara medis. Tahap kedua dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik secara umum dan khusus berupa pemeriksaan neurologis oleh dokter spesialis saraf atau neurologi. Dan tahap ketiga adalah pemeriksaan penunjang berupa laboratorium sesuai indikasi. Pencitraan diagnostik berupa MRI atau Magnetic Resonance Imaging otak dengan kontras dan spektroskopi, yaitu pemotretan jaringan otak menggunakan gelombang magnet yang dapat menunjukkan gambaran otak dan tumor otak dengan jelas. Terapi sinar atau radioterapi oleh dokter spesialis radioterapi. Dokter spesialis rehabilitasi medik atau kedokteran fisik untuk tata laksana fisioterapi bagi pasien-pasien yang mengalami kecacatan akibat tumor otak. Dan psikoterapi untuk tata laksana keluhan psikis, depresi, kecemasan, dan lainnya pada pasien tumor otak oleh dokter spesialis psikiatri atau psikolog. Walaupun pada banyak kasus penyebab tumor otak belum diketahui, namun ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko terkena tumor otak. Antara lain, menghindari paparan terhadap radioaktif, menghindari paparan sinar matahari berlebihan, melakukan vaksinasi terhadap penyakit-penyakit tertentu seperti hepatitis B dan human papillomavirus atau HPV, amalkan hidup sehat dengan cerdik, yaitu C. Cek kesehatan berkala ke dokter, E. Enyahkan asap rokok, R. Rajin aktivitas fisik atau olahraga, D. Diet sehat dengan kalori seimbang, I. Istirahat yang cukup, dan K. Kelola stres.
Demikian informasi yang bisa saya berikan pada segenap sahabat Premier. Salam sehat.